Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan screening terhadap saham-saham bagus yang memiliki prospek cerah dan juga likuiditas tinggi. Saham-saham ini juga berpotensi akan melanjutkan kenaikan ya, karena sudah dicari oleh para investor besar, baik untuk investasi ataupun untuk trading guys ya. So ini akan sangat menarik, jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Jadi disclaimer video ini bukan ajakan jual beli saham, seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi kita akan lanjut ke inti pembahasan di mana Bursa Efek Indonesia tengah melakukan rebalancing ya terhadap indeks LQ45, IDX30, IDX80 dan juga Kompas 100. Dilansir dari bisnis.com, Bursa Efek Indonesia atau BEI telah melakukan evaluasi atau rebalancing atas sejumlah indeks, termasuk indeks LQ45, IDX30, dan juga IDX80. Penerapan indeks baru berlaku pada 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024. Nah, jadi untuk rebalancing indeks ini ya biasa dievaluasi itu di awal Februari dan juga di awal Agustus nanti guys ya. Jadi setahun 2 kali. Nah, jadi rebalancing ini menitik beratkan terhadap saham-saham yang memiliki kinerja dan juga prospek yang cukup bagus guys ya. Lalu dari sisi likuiditas juga itu ramai diperdagangkan. Nah, jadi saham-saham yang masuk indeks dan juga saham yang keluar indeks ini kita akan bahas ya pada video kali ini. Untuk saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini kemungkinan ya bisa melanjutkan kenaikan karena pastinya akan semakin ramai diperdagangkan. Seperti itu guys ya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas rebalancing index IDX30 atau IDX30. Yang masuk ada saham S Hardware ya di sektor retail, lalu ada ICBP di sektor consumer, lalu ada INKP ya pabrik kertas dan juga PGEO yaitu Pertamina Geothermal Energy. Lalu yang keluar dari indeks IDX30 ada saham MTEK, lalu ESA, Harum dan juga TOWR guys ya. Nanti di akhir video kita akan membahas saham mana aja yang menurut saya pribadi itu menarik gitu guys ya, terutama untuk di tahun 2024 ini. So, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu rebalancing indeks LQ45. Ada yang masuk ya ke dalam indeks LQ45 yaitu MBMA atau Merdeka Battery Materials Tbk. Nah, di mana ini adalah perusahaan baterai listrik ya guys ya untuk kendaraan listrik. Nah, kemungkinan MBMA ini ramai diperdagangkan karena ada isu BYD ya, produsen mobil listrik asal Cina yang akan masuk ke Indonesia. Jadi MBMA-nya ini punya prospek yang cukup bagus, terutama di tahun 2024. Ada saham MTEL juga di sini yang masuk ke dalam LQ45 dan juga PGO juga masuk ke dalam LQ45. Nah, untuk PTMP ini menjadi perbincangan ya guys ya di kalangan para investor. Jadi untuk PTMP ini kalau misalkan teman-teman cek ya secara fundamental ini sebenarnya kurang menarik guys ya. Jadi untuk PTMP ya di mata saya ya saya kurang tertarik juga terhadap saham ini ya meskipun masuk ke dalam indeks LQ45 tapi ya kemungkinan akan saya skip dan saya no comment guys ya tentang PTMP ini. Silahkan teman-teman cek aja dari sisi fundamentalnya seperti apa gitu guys. Nah, lalu ada saham-saham yang keluar juga dari indeks LQ45, ada Indika Energy, ada SCMA, TBIG dan juga Tepia. Nah, jadi saham-saham yang keluar dari indeks ya, ini sebenarnya bukan saham yang bisa dibilang ini saham jelek gitu guys ya. Tapi memang sahamnya belum perform seperti itu. Jadi kinerjanya belum terlihat menarik gitu guys ya. Nah, jadi ketika nanti misalkan Indika Energy, SCM, ATBIG, Tepia ini malah lebih menarik daripada saham yang masuk ya teman-teman, pastinya tidak bisa 100% ya menyandarkan maksud saya terhadap indeks LQ45 ini. Kita lanjut ke rebalancing indeks IDX80 di mana ada saham yang masuk yaitu Auto, GJTL, MAPA, MBMA, Pertamina Geothermal atau PGEO, ada PTMP, Smeltron dan juga Wifi. Ada saham-saham yang keluar juga dari indeks IDX80, ada Avia, Doid, HMSP, Jekon, Omed, PNBN, RMKE, SMDR dan juga Wika. Jadi kita akan lanjut ke rebalancing indeks Kompas 100. Ya, saham yang masuk ke dalam Kompas 100 ada Auto, Cevin, DRMA atau Dharma, ada GTRA, HRTA, IMAS, SMSM. Lalu MAPA, Mark, MBMA, WIIM, NISP, PGO, PTMP, SSIA, PTRO, Silo, Smil, dan juga Tron.
Lalu ada saham-saham yang keluar dari Kompas 100, ada AALI atau Astra Glow Lestari, lalu ada AGII, Avia, BDMN, BBKP, Beli, BSS, RHMSP, Jekon, Elsip, MMIX, MSIN, Omed, PNBN, Panin, lalu RMKE, SMDR, dan juga TAPG dan Wika gitu guys ya. Lalu kita akan bahas juga ya, di mana saham-saham ini itu perlu dianalisa ulang. Tidak semua saham yang keluar dari indeks itu jelek, dan tidak semua saham yang masuk ke dalam indeks itu bagus. Tapi saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini dipastikan dari sisi likuiditasnya akan tinggi dan juga ramai diperdagangkan, guys ya. Jadi tidak semua saham itu sesuai dengan kriteria investasi kita. So, kita harus tetap melakukan screening kembali, analisa kembali terhadap saham-saham yang sudah kita bahas. Nah, kita screening agar lebih sempit lagi, guys ya. Kriteria saham apa sih yang akan kita investasikan? Tentunya kita ingin saham-saham yang kita pegang itu adalah saham bagus dan juga rutin membagikan dividen ya. Karena tidak semua saham bagus itu dia mau membagikan dividen, karena memang tidak ada kewajiban dari Bursa Efek Indonesia untuk semua saham itu untuk membagikan dividen. Kita lanjut ya guys ya, untuk membahas saham-saham yang menarik menurut saya pribadi ya, meskipun ada saham yang keluar dari indeks. Yang pertama kita akan bahas dulu INKP, SH2R, ICBP, dan juga PGO. Di mana keempat saham ini saya rasa sangat menarik guys ya di pemilu tahun 2024 ini. Termasuk juga INKP dan juga Tekim ya guys ya, di mana akan ada pemilu serentak di tahun 2024 ini. Saya baca di berita sih hampir 50 negara guys ya melakukan pemilu serentak. Meskipun bulannya berbeda, tapi tentunya dengan adanya pemilu serentak ini ya di berbagai negara, ini bisa meningkatkan pendapatan dari perusahaan pabrik kertas seperti INKP dan juga Tekim. Memang di tahun 2023 labanya belum terlihat, tapi prospek di tahun 2024 saya rasa INKP dan Tekim ini akan sangat bagus ya. Lalu ada SH2R, ICBP, dan juga PGO, ini juga menarik ya di tahun pemilu. Lalu untuk saham-saham yang masuk ke indeks ada MTEL, NISP, HMSP. Ini HMSP yang warna merah ya, ada LSIP, SMDR, BDMN, dan juga BSSR, ini juga warna merah. Ini adalah saham-saham yang keluar dari indeks, tapi saya masih melihat ada yang bisa diulik gitu guys ya. Jadi HMSP itu kan dia produksi juga ya untuk rokok elektrik ya guys ya. Nah, ketika rokok elektrik nanti lebih hype lagi, saya rasa HMSP ini juga sebenarnya bisa bertumbuh dari sisi pendapatannya, seperti itu. Jadi meskipun cukainya naik ya, tapi kalau misalkan pendapatannya tetap tinggi, dividennya tetap tinggi, tentunya saham rokok juga bisa menarik. Apalagi kalau misalkan harganya turun, berarti dividen yieldnya ini akan lebih besar lagi guys ya. Lalu ada saham GJTL, SMSM, Auto, DRMA, Cevin, HRTA, PTRO, MAPA, WIM, LSIP, SMDR, BDMN, dan juga BSSR. Ini sahamnya rata-rata bisa bagi dividen guys ya, meskipun GJTL ya rutinitas bagi dividennya ini masih dipertanyakan. Lalu saham PTRO ya dan juga Cevin, nah ini punya potensi bagi dividen besar. Dengan PR ya, dengan catatan PTRO dan Cevin harus bisa membagikan dividen payout ratio atau DPR ya yang sama dengan tahun sebelumnya atau lebih besar, seperti itu guys. Jadi punya potensi ya, setiap saham itu punya potensi untuk membagikan dividen besar ya. Hanya saja apakah mereka mau membagikan DPR besar atau tidak, seperti itu. Lalu LSIP juga harganya ini turun ya guys ya, harganya turun. Nah, jadi ketika dia nanti akan bagi dividen, kalau misalkan dividennya masih sama dengan tahun sebelumnya, berarti dividen yieldnya akan lebih besar. Begitupun juga dengan SMDR dan saham-saham lainnya. Nah, jadi silakan teman-teman analisa kembali ya saham yang saya sertakan di sini ya, ada sekitar 20 saham. Silakan teman-teman analisa ulang saham mana yang cocok buat teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman memang strike dengan saham sektor batubara juga it's okay ya. Yang penting ya semua keputusan investasi itu harus tergantung dari analisa yang dilakukan oleh teman-teman, seperti itu guys ya. Untuk pendapat saya atau pendapat orang lain ini bisa dijadikan sebagai second opinion ya. Lalu kita lanjut di mana ya saya menitik beratkan terhadap dividen investing, karena dividen itu bagi saya adalah sebagai pengaman dalam investasi. Maksudnya pengaman gimana Kak? Maksudnya pengaman adalah seperti ini. Karena kita tidak bisa timing the market ya, kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar, itu akan sangat sulit guys ya. Jadi untuk timing the market itu akan sangat sulit. Jadi misalkan nih saya salah masuk guys ya, posisi saya kemahalan. Misalkan saya beli saham Agro,
saya beli saham Adro-nya kemahalan gitu ya. Nah, lalu sahamnya turun, tapi dia masih rutin bagi dividen yang dari sisi yield cukup besar. Jadi ya, dividen ini sebagai pengaman ketika pembagian dividen nanti ada potensi harganya akan mengalami kenaikan. Jadi saya tidak akan ragu ketika saya misalkan gajian atau dapat bonus gitu guys ya dari pekerjaan. Nah, pastinya saya akan melakukan yang namanya averaging down dan tetap yakin dengan kinerja perusahaannya. Jadi, dividen di mata saya adalah sebagai pengaman investasi. Lalu dividen adalah sebagai keuntungan tambahan ya selain dari capital gain atau kenaikan harga saham. Dividen juga sebagai apresiasi dari perusahaan kepada para investornya yang ini tidak dilakukan oleh semua perusahaan gitu guys ya. Lalu dividen juga ini sebagai bukti sehatnya keuangan dari perusahaan yang kita investasikan, dan dividen ini juga sebagai bukti guys ya di mana perusahaannya ini selalu profitable. Jadi ya kalau misalkan perusahaannya rugi ya pastinya tidak akan bagi dividen seperti itu. Jadi guys, saham apa yang menjadi pilihan investasi teman-teman nih di tahun 2024? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.